Sobat belajar, dalam video kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia atau sistem pengeluaran pada manusia. Tapi sebelum masuk ke materi intinya, di sini Kakak mau menjelaskan dulu tentang fakta-fakta menarik nih yang perlu sobat belajar ketahui tentang keringat. Nah, jadi sobat belajar, proses berkeringat itu merupakan proses biologis yang selama ini selalu terjadi ya dalam tubuh kita. Kalau sobat belajar ini, apa yang dirasakan ketika sedang berkeringat? Apa ngerasa risih, gak suka, atau sebenarnya gak kenapa-kenapa? Nah, padahal proses berkeringat itu adalah salah satu proses biologis yang penting banget. Jadi, seharusnya kalau misalnya tubuh kita mengeluarkan keringat, kita harus bersyukur. Jangan malah ngerasa keringetan tuh gak enak karena jadinya basah dan bikin badan jadi bau. Nah, padahal kita belum tahu nih kalau fakta-fakta tentang keringat itu ternyata banyak kebaikannya untuk tubuh kita. Nah, ada apa aja ya kira-kira? Oke, jadi fakta tentang keringat yang pertama adalah proses berkeringat itu adalah cara tubuh kita untuk mengatur suhu inti tubuh kita. Dimana sobat belajar ketika kita sedang berada di tempat yang panas, di suhu yang tinggi, otomatis tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Supaya apa? Supaya untuk membuang panas tubuh yang berlebihan. Karena kalau misalnya suhu tubuh kita makin lama makin panas, nanti bakalan banyak sekali mekanisme kimiawi dan lainnya yang tidak terjadi dalam tubuh kita. Sehingga pengeluaran keringat ini menjaga supaya suhu tubuh kita tetap berada di suhu yang stabil, kayak gitu. Dan fakta yang kedua, ternyata nggak selamanya atau nggak semua jenis keringat itu menghasilkan bau atau bau badan. Jadi bukan berarti keringatan itu sama dengan bau badan. Gak gitu nih sobat belajar. Sebetulnya keringatan itu memang bukan menyebabkan bau pada badan. Yang menyebabkan bau pada badan itu adalah jika keringat seseorang bercampur dengan bakteri, kuman, atau mikroba lainnya yang terdapat pada kulit kita. Jadi kalau orang yang bersih terus misalnya olahraga dan setelah olahraga dia keringetan, biasanya sih keringatnya nggak akan bau. Kenapa? Karena di badannya tidak banyak mikroba atau bakteri yang menyebabkan bau itu. Nah, jadi kita udah tahu nih kalau misalnya yang bikin bau itu bukan keringatnya ya, tapi reaksi antara keringat dan mikroba pada kulit kita. Nah, kayak gitu sobat belajar. Kemudian fakta yang ketiga adalah laki-laki biasanya sekitar 40% akan berkeringat lebih banyak daripada perempuan. Kenapa? Padahal faktanya lagi nih ya, laki-laki itu memiliki kelenjar keringat yang lebih sedikit daripada perempuan. Tapi laki-laki bakalan ngeluarin keringat lebih banyak. Padahal jumlah kelenjar keringatnya lebih sedikit. Unik banget ya. Nah, jadi sobat belajar, selain karena aktivitas fisik laki-laki yang cenderung lebih berat daripada perempuan, sehingga aktivitas fisik itu menyebabkan pengeluaran keringat jadi berlebihan, dan juga bagi wanita atau bagi perempuan itu cenderung lebih cepat untuk menguapkan keringatnya, sehingga yang keluar dalam bentuk cairannya hanya sedikit. Jadi kalau laki-laki tuh emang akan berkeringat lebih banyak nih daripada perempuan. Kemudian fakta yang keempat ya. Nah, fakta yang keempat itu ternyata berkeringat merupakan salah satu cara tubuh kita supaya terhindar dari penyakit. Misalnya ketika kita demam. Kalau demam itu kan suhu tubuh kita tinggi atau meningkat dan biasanya akan mengeluarkan keringat juga dong. Nah, itu sebetulnya berhubungan juga nih dengan suhu, dimana ketika suhu tubuh kita akan lebih tinggi, misalnya di atas 37 derajat Celcius, yang mana suhu tubuh itu udah terlalu tinggi dan menyebabkan banyak sekali nanti mekanisme fisiologis dalam tubuh yang nggak terjadi karena suhu tubuhnya kepanasan. Dan akhirnya kalau keringatnya dikeluarkan sama aja dengan membuang panas tubuh, sehingga mencoba untuk menstabilkan kembali suhu tubuh. Nah, kayak gitu sobat belajar. Dan fakta menarik yang kelima adalah, sobat belajar tahu nggak sih seberapa banyak sih tubuh kita tuh mengeluarkan keringat per harinya? Ada yang pernah ngitung nggak? Nggak pernah ya pastinya. Nah, tapi menurut penelitian, rata-rata setiap orang itu tiap harinya bisa menghasilkan 500 ml bahkan sampai 1 liter keringat. Itu untuk orang yang aktivitasnya biasa-biasa aja. Tapi bahkan tubuh kita mampu untuk menghasilkan sampai 10 liter keringat per harinya jika dia melakukan aktivitas yang tinggi dan juga misalnya berada di tempat yang panas. Nah, bisa dibayangkan seberapa banyaknya 10 liter keringat yang bisa disekresikan oleh kulit kita. Nah, jadi semua mekanisme dan fakta-fakta menarik tentang keringat tadi merupakan cara atau mekanisme tubuh kita untuk menjaga keseimbangan cairan dan juga keseimbangan suhu dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar.
Dan peristiwa berkeringat itu juga merupakan salah satu cara tubuh kita untuk melakukan proses yang namanya ekskresi. Nah, selanjutnya Sobat Belajar, kita akan melihat lagi nih, ada organ ekskresi lain selain kulit, dan juga bagaimana cara atau mekanisme lebih lanjutnya lagi nih tentang pengeluaran keringat itu sendiri. Kalau tadi kita tahu fakta-faktanya, sekarang kita nanti akan lihat lagi nih, kayak gimana sih mekanisme lebih detailnya tentang tubuh kita menghasilkan keringat. Jadi tetap yuk belajar ya, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, berbicara tentang mekanisme pengeluaran pada tubuh kita, sebetulnya kita memiliki 3 jenis pengeluaran. Nah, di sini yang akan dibahas itu adalah sistem ekskresi. Tapi sebelum kita bahas sistem ekskresi, kakak juga mau kenalin dulu nih sama Sobat Belajar jenis-jenis yang lainnya. Selain ekskresi, ada yang namanya sekresi dan juga defekasi. Nah, kalau dari ekskresi, ekskresi itu adalah proses pengeluaran sisa metabolisme tubuh. Ya, sisa metabolisme tubuh yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Dan yang kedua, sekresi. Sekresi itu adalah pengeluaran zat yang masih dapat digunakan oleh tubuh. Misalnya apa? Misalnya ada hormon dan juga enzim. Yang mana hormon itu berfungsi banget dong untuk mekanisme dalam tubuh kita, dan juga enzim juga akan berfungsi untuk proses kimiawi dalam tubuh kita. Jadi sekresi ini adalah pengeluaran tapi masih dibutuhkan zat-zatnya. Oke. Dan yang ketiga adalah defekasi. Defekasi ini adalah mekanisme pengeluaran zat sisa pencernaan. Oke, jadi sisa dari pencernaan dari usus besar itu merupakan peristiwa defekasi, di mana sisanya itu adalah feses. Oke. Nah, jadi itu adalah 3 jenis pengeluaran yang terjadi pada tubuh kita. Yang mana yang kita pelajari hari ini adalah peristiwa atau proses ekskresi. Yaitu apa tadi? Proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Oke, dapat ya bedanya apa? Nah, sekarang kita lihat nih organ-organ apa aja sih yang akan berperan di sistem ekskresi ini. Nah, di sini ada 4 organ yang berperan dalam sistem ekskresi. Kita lihat satu persatu. Dari yang pertama tadi sudah kita bahas sedikit di awal ya, yaitu adalah lapisan terluar tubuh kita. Dia adalah kulit. Yang mana kulit itu nantinya akan mensekresikan zat berupa keringat. Dan selanjutnya yang kedua, tubuh kita juga memiliki sepasang ginjal yang tentunya berperan banget dong untuk sistem ekskresi ini karena dia berperan dalam pembuatan urin. Oke. Kemudian yang ketiga, ini juga ada organ yang namanya paru-paru. Sudah tidak asing lagi ya dengan organ yang berfungsi buat pernafasan ini juga. Nah, paru-paru ini berperan dalam sistem ekskresi. Kenapa? Karena dia mengeluarkan zat sisa juga berupa karbon dioksida atau CO2 ya nama lainnya, dan juga uap air H2O. Oke, dan satu lagi yang terakhir, kita juga punya organ hati yang mana dapat memiliki fungsi untuk menghasilkan pigmen warna untuk urin dan feses kita. Nama pigmennya adalah bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin. Nah, tulisannya seperti ini ya, Sobat Belajar. Oke. Nah, jadi sekarang kita udah tahu nih ada 4 organ ekskresi yang semuanya tuh akan kerja sama. Untuk apa? Untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang udah nggak dipakai lagi untuk tubuh kita. Tapi ternyata fungsi untuk sistem ekskresi itu nggak cuma buat ngebuang-buang aja nih, tapi ada banyak juga nih fungsi-fungsi lainnya. Kakak jelasin dulu ya sebelum lebih lanjut lagi ke tiap organnya. Nah, yang pertama adalah detoksifikasi atau pembuangan zat yang sifatnya racun. Yang mana kalau zat yang sifatnya racun itu berada dalam tubuh kita dalam jumlah yang banyak, dalam waktu yang lama akan menyebabkan kerusakan dan juga berbagai penyakit. Oke? Dan yang lainnya itu adalah untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh kita. Contohnya aja kayak tadi saat peristiwa berkeringat. Nah, biasanya berkeringat itu adalah proses supaya menjaga agar cairan tubuh kita tuh tetap. Atau proses pengeluaran urin, yang mana Sobat Belajar kalau banyak minum biasanya banyak ngeluarin urin juga nggak? Kalau banyak minum biasanya banyak pengen buang air kecil juga nggak? Nah, itu fungsinya untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh kita.
Oke. Kemudian yang selanjutnya itu adalah untuk menjaga suhu tubuh kita. Contohnya kayak tadi ketika berkeringat, ketika suhu tubuhnya lagi terlalu panas atau suhu lingkungan terlalu panas, tubuh kita akan merespons untuk membuang panas tubuh agar suhu tubuh kita nggak meningkat. Dengan cara apa? Mengeluarkan keringat salah satunya. Oke, dan juga yang terakhir, sistem ekskresi akan berperan untuk mengatur pH darah kita atau keseimbangan asam basa dalam tubuh kita. Yang mana jika asam basa dalam tubuh kita itu tidak seimbang, ya pH-nya tidak seperti sebagaimana mestinya ya, akan banyak sekali nih gangguan dalam reaksi kimia dalam tubuh sehingga mekanisme fisiologi yang seharusnya terjadi tidak bisa berjalan. Kayak gitu. Nah, jadi sekarang kita udah tahu bagaimana dan apa aja nih fungsi sistem ekskresi dalam tubuh kita. Nah, kebetulan yang hari ini akan kita bahas itu adalah tentang kulit yang akan menghasilkan keringat. Kita lihat ya dari struktur kulit dulu. Nah, ngomong-ngomong soal kulit itu kan adalah organ paling luar ya. Yang mana dari keempat organ tadi yang memang cuman bisa kita amati secara langsung tanpa lihat gambar ataupun tanpa mikroskop cuman kulit aja ya. Karena kan memang kelihatan nih dari luar ya. Tapi meskipun kalau kita lihat kulit itu seperti jaringan yang tipis, selapis, tapi ternyata ketika dia amati lagi dia tidak hanya selapis aja, tapi ada beberapa lapisan yang kita kelompokkan menjadi 3 lapisan utama nih sahabat belajar. Yang pertama adalah lapisan epidermis. Epi itu permukaan atau tepi. Jadi lapisan epidermis adalah lapisan terluar dari kulit kita. Oke. Kemudian di bagian tengah ada yang namanya dermis. Nah, kalau sahabat belajar perhatikan di sini bagian dermis itu adalah bagian paling tebal ya dari keseluruhan struktur kulit. Ini. Dan yang terakhir ada yang namanya hipodermis atau jaringan bawah kulit. Nanti kita lihat ya masing-masing fungsinya itu apa aja. Oke. Dan kita akan mulai membahas dari bagian yang paling luar yaitu epidermis. Nah, sahabat belajar, lagi-lagi meskipun epidermis kelihatannya cuma tipis satu lapisan, tapi ternyata dia terdiri atas berlapis-lapis lagi. Nah, ini dia adalah struktur pada lapisan epidermis, yang mana ternyata ada 5 lapisan nih pada lapisan epidermisnya itu sendiri. Kita bahas satu persatu, oke? Dimulai dari lapisan paling atas. Nah, ini benar-benar paling atas banget nih sahabat belajar. Namanya adalah stratum corneum. Stratum corneum itu adalah lapisan paling luar dari kulit kita yang tersusun atas sel-sel mati. Nah, faktanya sel-sel mati di lapisan stratum corneum ini dapat mengelupas, dan setiap harinya ternyata tubuh kita dapat mengelupaskan sel-sel kulit mati di kulit sampai sekitar 50 juta sel. Wah, ternyata banyak banget ya. Setiap harinya kita mengelupaskan sel-sel kulit tanpa kita sadari, dan proses ini terjadi secara terus-menerus setiap hari. Tapi nggak usah khawatir, meskipun sel-sel kulit kita paling atas mengelupas, nanti akan digantikan lagi nih dengan sel-sel yang ada di bawahnya. Nanti kita lihat ya apa nama selnya. Kemudian di bawah lapisan corneum ada yang namanya stratum lucidum. Nah, stratum lucidum ini adalah lapisan yang tipis banget nih sahabat belajar, dan sahabat belajar bisa lihat ke bagian telapak tangan atau telapak kaki. Bagian tipis pada telapak tangan dan telapak kaki itu merupakan lapisan yang namanya stratum lucidum. Jadi bisa kelihatan nih kalau di bagian tangan sama kaki ya. Dan yang ketiga di sini ada stratum granulosum. Oke, stratum granulosum itu sesuai dengan namanya, sel-selnya itu bergranula di sini. Jadi warnanya kayak kecoklatan gitu ya sahabat belajar nih, gini ya. Dan fungsinya untuk apa? Di dalam stratum granulosum itu dapat menghasilkan sel-sel lemak dan juga molekul-molekul lain yang berguna untuk pelindung pada kulit itu sendiri. Nah, itu dari stratum granulosum. Kemudian ada juga yang keempat di sini namanya stratum spinosum. Oke, stratum spinosum itu adalah suatu lapisan yang merupakan tempat pembentukan sel-sel keratin atau keratosit. Nah, sel-sel keratin ini merupakan sel-sel pembentuk kulit kita, kuku, dan juga rambut kita. Sejenis protein gitu ya keratinnya. Dan yang paling bawah nih, di paling dasarnya epidermis, adalah lapisan yang bernama stratum basal. Nah, karena dia ada di paling bawah, sifatnya itu bisa membelah diri
Untuk apa? Untuk meregenerasi atau menggantikan sel-sel paling atas yang tadi sudah mengelupas. Oke, jadi ketika lapisan korneum kita mengelupas setiap harinya akan digantikan oleh stratum basal setiap saatnya. Karena setiap saatnya di dalam stratum basal itu akan selalu terjadi pembelahan atau reproduksi sel. Nah, selain itu di dalam stratum basal juga terdapat pigmen atau terdapat pembentukan pigmen melanin. Yang mana pigmen melanin ini selain memberi warna pada kulit kita, dia juga berfungsi untuk menahan radiasi sinar UV. Sehingga membuat kulit kita terjaga dari radiasi sinar matahari atau sinar UV yang bisa menyebabkan penyakit kulit, misalnya penyakit kanker kulit. Wah, jadi semua lapisan dari epidermis ini masing-masing memiliki fungsi yang berguna banget untuk kulit kita. Sudah bisa ya tentang lapisan-lapisan epidermisnya? Oke, sekarang kita lanjut lagi ke lapisan di bawah epidermis. Namanya apa tadi, masih ingat? Kita balik lagi. Nah, namanya adalah lapisan dermis, lapisan yang paling tebal di kulit kita. Ada apa aja ya di dermis ini? Kalau kita perhatikan, di dermis itu ada kelenjar minyak yang fungsinya itu adalah untuk meminyaki rambut. Kemudian ada juga kelenjar keringat di sini yang fungsinya sudah jelas untuk produksi keringat yang merupakan sistem ekskresi, membuang sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Oke. Kemudian di sini ada juga ujung atau bagian pangkal akar rambut. Kemudian ada juga sel saraf dan pembuluh darah. Sel sarafnya ada beraneka ragam, karena kulit juga selain berfungsi untuk sistem ekskresi, dia juga berfungsi untuk sistem indera, sebagai indera peraba. Nah, ada beberapa jenis saraf yang terdapat pada kulit kita. Kakak tuliskan beberapa di sini. Oke. Yang pertama ada yang namanya saraf Pacini. Nah, saraf Pacini pada kulit itu dapat menerima rangsangan berupa tekanan. Oke. Kemudian ada juga saraf yang namanya Ruffini. Nah, saraf Ruffini ini dapat berfungsi sebagai reseptor suhu panas. Jadi kalau kondisi lingkungan lagi panas, Ruffini ini yang tahu. Karena dia yang menerima rangsangan atau sebagai reseptornya. Kemudian ada juga yang namanya Krause. Tulisannya kayak gini. Nah, Krause ini berfungsi sebagai reseptor terhadap suhu dingin. Oke. Selanjutnya ada juga saraf Meissner. Tulisannya kayak gini. Dan Merkel. Nah, dua saraf ini, Meissner dan Merkel, merupakan saraf yang berfungsi untuk penerima rangsangan berupa sentuhan. Nah, jadi masing-masing memiliki peranannya sendiri-sendiri. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian bawah. Di bawahnya dermis ada hipodermis atau jaringan bawah kulit. Untuk apa? Di sini ada banyak sekali sel-sel adiposa atau sel-sel lemak yang fungsinya adalah sebagai bantalan untuk melindungi jaringan di bawahnya dan juga untuk isolator suhu. Yang mana jika ada orang yang memiliki jaringan lemak lebih banyak akan bisa lebih tahan terhadap suhu yang dingin. Dan selain itu di hipodermis juga ada sel-sel kolagen, ya protein-protein kolagen yang fungsinya sangat-sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit seseorang. Nah, jadi ini adalah bagian-bagian atau struktur pada kulit kita. Meskipun kelihatannya hanya selapis yang tipis, ternyata di dalamnya ada banyak sekali struktur yang memiliki peranan penting untuk tubuh kita. Nah, selanjutnya kita akan lihat lebih detail lagi tentang fungsi kulit ya sebagai sistem ekskresi, yaitu menghasilkan keringat. Kita lanjut ya. Oke. Nah, mekanisme pengeluaran keringat nih sobat belajar. Jadi kita tadi tahu ya kalau dalam kulit kita tuh ada kelenjar ya, kelenjar kulit, kelenjar keringat yang letaknya tuh ada di bagian dermis. Nah, bagaimana caranya dia akan mengeluarkan keringat? Jadi yang pertama sobat belajar, jika suhu panas atau suhu tinggi, suhu lingkungan tinggi atau suhu tubuh seseorangnya tinggi,
akan ada bagian pada otak kita yang bernama hipotalamus. Hipotalamus ini merupakan kelenjar yang berfungsi untuk mengatur suhu. Ya, dia tuh jadi pusat suhu dalam tubuh kita deh. Namanya hipotalamus. Nah, sebelumnya ketika misalnya nih kita sedang berada di tempat yang panas banget, nanti otomatis rangsangan panas itu kan akan diterima sih sama kulit kita, dan dari saraf pada kulit akan pergi ke otak dan merangsang ke kelenjar hipotalamus ini. Dan ketika hipotalamus tahu, ini adalah suhu yang panas, hipotalamus akan mengeluarkan atau mensekresikan enzim yang namanya itu adalah bradikinin. Tulisannya seperti ini. Oke, kemudian enzim bradikinin ini akhirnya akan mempengaruhi pembuluh darah. Sehingga pembuluh darah kita akan mengalami melebar, atau istilah biologisnya itu dilatasi. Oke, seperti ini dilatasi. Dan selanjutnya setelah pembuluh darah berdilatasi, kemudian apa yang terjadi lagi selanjutnya, enzim bradikinin ini dapat berfungsi untuk merangsang kelenjar keringat. Untuk apa? Untuk mengambil atau menyerap air dan juga garam-garam mineral dari pembuluh darah. Maka tulisnya di sini, kelenjar keringat menyerap air, garam, mineral. Dari mana? Dari pembuluh darah. Selanjutnya apa? Dari kelenjar keringat tadi, kita lihat bahwa kelenjar keringat itu berhubungan langsung dengan pori-pori kulit. Dan akhirnya keringat ini akan dibuang atau dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Dan selesai proses pengeluaran keringat kita seperti itu. Keringat keluar lewat pori-pori. Nah, jadi seperti inilah proses yang terjadi dalam tubuh kita. Meskipun kalau keringatan tuh kita mungkin nggak sadar ya, kalau ternyata otak kita tuh bekerja untuk memerintahkan kelenjar keringat kita, ayo ngeluarin keringat, tapi tanpa kita suruh pun otak kita udah tahu sendiri karena udah bekerja sama nih dengan rangsangan penerima suhu di kulit juga. Nah, jadi ini adalah mekanisme yang terjadi secara otonom atau otomatis, yang mana ketika suhu panas akan terjadi mekanisme ini sehingga keluarlah keringat untuk mengurangi panas tubuh kita dan menjaga supaya suhu tubuh kita tetap stabil seperti itu. Gimana sobat belajar? Udah jelas ya pembahasannya sampai sini? Kalau udah, kita lanjut lagi. Apa yang terjadi sama kulit dari kelenjar keringatnya kalau ada di suhu yang dingin? Kalau ini kan suhunya panas nih ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, saat suhu dingin, apa yang terjadi? Kebalikannya sobat belajar, kalau suhu dingin, semuanya sama, rangsangannya diterima sama kulit. Kulit tahu nih kalau kita tuh sedang berada di tempat yang dingin. Otomatis nanti akan diketahui juga dong oleh pusat suhu, yaitu hipotalamus di otak kita. Sehingga nantinya hipotalamus akan menyebabkan pembuluh darah mengalami penyempitan. Atau istilahnya itu adalah vasokontriksi. Kalau tadi melebar namanya dilatasi, kalau menyempit namanya kontriksi. Selanjutnya, setelah pembuluh darah menyempit, tidak hanya itu, pori-pori kulit kita juga akan menutup. Supaya apa? Supaya panas tubuh kita tidak terbuang atau tidak keluar melalui pori-pori. Kenapa? Karena kalau kita udah ada di tempat yang dingin, tapi pori-pori kita kebuka, alias panas tubuh kita akan keluar juga. Yang ada apa? Tubuh kita malah makin kedinginan dong. Nah, akhirnya mekanisme seperti tadilah yang kakak jelaskan ya yang akan terjadi. Pori-pori kulit kita akan mengecil atau menutup, dan selanjutnya pembuluh darah akan menyempit. Sehingga panas tubuh kita tetap terjaga di dalam tubuh. Oke? Jadi itulah cara kulit kita mengatur suhu dalam tubuh kita ya, dengan cara pengeluaran keringat dan menyetopnya ketika suhu sudah dingin. Oke? Dan selanjutnya kakak mau ngasih salah satu fakta menarik nih tentang hal yang berhubungan sama kulit juga dan pengeluaran. Ini adalah pembentukan jerawat ya. Siapa sih yang nggak kenal sama jerawat? Mungkin semua orang pernah mengalami jerawatan, meskipun nggak banyak ya, tapi karena memang jerawat ini ada hubungannya sama hormonal juga ya.
Jadi kakak yakin mungkin semua orang yang sudah mengalami pubertas pasti pernah 1 atau 2 kali mengalami jerawat gitu. Nah sebetulnya jerawat itu apa sih ya? Jadi sobat belajar tadi tahu kalau lapisan paling atas kulit kita itu merupakan lapisan sel-sel kulit mati yang akan selalu mengelupas. Dan jika sel-sel kulit mati itu yang mengelupas akan menumpuk di pori-pori kulit, dia akan menyumbat pori-pori kulit dan menyebabkan tidak ada oksigen yang bisa keluar masuk. Nah, jadi menyumbat nih di sini. Nah, kemudian diperparah juga dengan pengeluaran minyak yang berlebihan. Pengeluaran minyak yang berlebihan ditambah kulit mati yang menumpuk ya akan menyebabkan muncullah komedo atau blackhead. Dan kemudian akhirnya tadi kan di sini daerah yang tersumbat. Daerah yang tersumbat itu tadi kakak bilang kekurangan oksigen. Nah, itu adalah tempat yang disukain banget sama bakteri penyebab jerawat. Dan akhirnya bakteri penyebab jerawat dapat menginfeksi daerah tersebut yang tadi sudah tersumbat banyak minyaknya, diinfeksi juga sama bakteri. Dan akhirnya menyebabkan inflamasi atau kemerahan dan bengkak. Nah, karena daerah yang tadi sudah diinfeksi sama bakteri jerawat, akhirnya datanglah sel-sel darah putih yang gunanya adalah untuk melawan bakteri penyebab jerawat di kulit tadi. Sehingga akhirnya sel-sel darah putih datang ke daerah yang mengalami jerawat dan menyebabkan akhirnya jerawat tuh warnanya kayak ada putih-putihnya gini ya, bernanah. Nah, nanah itu sebetulnya adalah sel-sel darah putih yang kalah melawan bakteri, yang sudah gugur perang sama bakteri. Dan akhirnya setelah sel-sel darah putih selesai bekerja, nanti jerawatnya akan pecah bersamaan dengan nanah yang berasal dari sel darah putih tadi, dan juga bersamaan dengan sel-sel kulit mati yang menumpuk akan pecah juga. Nah, jadi seperti itulah mekanisme bagaimana kulit kita dapat mengalami peradangan atau jerawat akibat bakteri dan juga penyumbatan oleh sel-sel kulit mati. Nah, jadi sekarang kita udah tahu ya bagaimana tubuh kita merespon suhu, merespon lingkungan, dan menjaga supaya suhu tubuh kita tetap stabil. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan untuk membahas tentang kulit dulu. Nanti selanjutnya akan ada banyak materi lagi yang lebih menarik, jadi tetap semangat terus belajarnya. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!